Halo Sobat YouTube, udah pada tahu belum nih soal psikologi kognitif? Kalau ada yang masih belum ngeh, yuk simak video pendek berikut ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, kenalin dulu. Aku Mardianto dari Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 18191410022. Dan aku dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kognitif. Beliau adalah Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah, FCMC Psikolog. Memori. Nah, tema yang bakal aku bahas dalam psikologi kognitif kali ini adalah memori. Kira-kira apa sih yang perlu kita ketahui dari memori? Hal pertama yang harus diketahui dari memori adalah definisi memori. Nah, seorang tokoh yang bernama Tafling menjelaskan bahwa memori ialah cara bagaimana seseorang memelihara dan memanggil kembali ingatan masa lalu untuk digunakan sebagai informasi masa kini. Intinya, mengingat semua hal yang pernah kita lihat, kita dengar, dan juga kita rasakan. Kemudian, yang kedua adalah jenis-jenis dari memori. Memori dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu memori jangka panjang dan juga memori jangka pendek. Untuk memori jangka panjang adalah ingatan yang bisa tersimpan untuk kurun waktu yang cukup lama. Seperti contohnya momen ketika seseorang sedang patah hati atau bahkan ketika seseorang sedang bahagia. Sedangkan memori jangka pendek itu adalah ingatan yang hanya bisa disimpan untuk kurun waktu yang itu cukup pendek atau mungkin cuma beberapa saat saja. Seperti nama dari banyak orang karena itu tidak bisa kita hafalkan dalam sekejap dan juga terus-terusan. Dan contoh lainnya adalah nama jalan yang jarang mungkin untuk kita lewati, sehingga awam untuk kita bisa mengingat nama jalan tersebut. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, yaitu tahap pemrosesan informasi untuk memori. Di tahap pertama itu ada yang namanya encoding. Nah, encoding adalah perekaman melalui indera yang kita miliki, mulai dari indera melihat, indera mendengar, indera merasa, sampai bahkan indera peraba. Lalu dari proses itu dilanjutkan ke tahap storage atau tahap penyimpanan. Informasi yang sudah direkam tadi kemudian disimpan ke dalam memori. Dan yang terakhir adalah retrieval. Nah, retrieval adalah mengingat kembali informasi yang telah kita taruh di dalam memori saat diperlukan. Kita berlanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Nah, faktor-faktor ini bisa menyebabkan memori menjadi kuat atau bahkan sebaliknya. Di antaranya faktor ini adalah faktor dari usia, kemudian ada juga faktor dari jenis kelamin manusia. Di sisi lain, ada faktor dari aktivitas fisik kita yaitu olahraga, dan juga ada stres dan depresi yang menjadi faktor lain. Kemudian dipicu juga oleh lingkungan yang menjadi faktor dari memori. Dan yang terakhir, ada faktor nutrisi yang kita konsumsi atau kita masukkan ke dalam tubuh sehari-hari. Nah, terima kasih sahabat YouTube karena sudah menyimak video ini sampai selesai. Cukup sekian dulu untuk pengetahuan kali ini dan jangan lupa untuk sahabat YouTube bisa tinggalkan komentar dan juga like-nya untuk tayangan ini.